Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wafik Aziza bersama dengan Dr. Harus Setiadi SPD selaku narasumber. Sebelumnya kita ulang lagi ya Pak ya perkenalannya. Siap. Nama Bapak Harus Setiadi SPD. Siap. Bapak sebagai tenaga pengajar di SMK Negeri 1 Setu, benar Pak? Terima kasih, benar ya. Sebelumnya kalau boleh tahu, Bapak sudah menjadi tenaga pengajar itu berapa lama ya Pak ya di SMK? Bapak sudah mengajar tahun ini kita 20 tahun. Oh, 20 tahun. Bapak PNS 2007. Oh. Sebelumnya di SMK Negeri Cikarang Barat 1 dan penempatan di SMK Negeri Setu, SMK Negeri 1 Setu Bekasi. Sebagai guru bahasa Inggris. Sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Yes. Bapak memegang kelas apa ya Pak kalau boleh tahu? Sejak awal Bapak di Setu itu dipercaya megang kelas 12. Karena kelas 12 itu kaitan dengan materi mengenai UN. Yang sementara ini Bapak dipercaya untuk megang kelas 12 karena kaitan dengan materi UN. Kebetulan Bapak juga kolektor daripada naskah-naskah UN. Jadi sudah dalam bentuk PowerPoint sehingga si anak sudah bisa Bapak manjakan dengan materi-materi yang ada sejak materi UN 2003 sampai 2000 terakhir. Materi UN itu ada dalam bentuk PowerPoint. Bahkan si anak atau bapak bisa nyomot materi-materi tertentu digabungkan sehingga sekali lagi memanjakan anak. Kurang lebih seperti itu. Jadi bapak sangat membantu ya untuk ujiannya anak-anak yang bapak pegang Ya, gitu ya. itu. Jadi membantu banget untuk persiapannya anak-anak melakukan ujian. Nah, selain memegang mata pelajaran bahasa Inggris ini, bapak ada tanggung jawab lain atau bagaimana Pak? Bapak kebetulan dipercaya sejak 2011 megang DKK. DKK itu adalah usaha kerja khusus di mana tugas Bapak adalah untuk mendorong anak-anak bisa bekerja di banyak perusahaan dan relatif alhamdulillah yang nggak sedikit adalah perusahaan besar yang tentunya ada di sekitar kawasan kami, kawasan Bekasi, khususnya MM 100, JLBK, Jeep, Hyundai, dan seterusnya. Lingkupnya cukup jauh ya Pak ya? Iya. Kalau boleh saya tahu itu biasanya dari perusahaan itu dia itu meminati atau meminta siswa kriterianya seperti apa sih Pak? Kriterianya mau bekerja, disiplin, sebenarnya baik lagi ya. Tapi yang pada khususnya disiplin, mau bekerja, nurut. Paling itu yang paling terdepan. Mengenai nilai dan segala macam seperti ibadah mungkin di belakang. Itu yang ditanggung. Kalau misalnya untuk bursa kerja khusus ini yang biasanya Bapak salurkan dari siswa ini, sebelum anak-anak itu masuki BKK atau penyeleksian itu ada persiapan dulu nggak sih Pak sebelumnya? Tentunya. Nah selanjutnya Pak, selama Bapak menjadi penanggung jawab di BKK ini, kesulitan apa aja sih Pak yang biasanya Bapak temui yang ada di diri siswa yang mungkin perlu dibenahi gitu? Iya. Kami di sekolah selalu mencetak si anak sedemikian rupa, disiplin dan segala macam ini. Iya, di sekolah matang. Begitu dia kembali ke rumah, entahlah ternyata di rumah iklim yang ada tidak sama seperti yang ada di sekolah. Kembali seperti awal lagi. Besok berangkat lagi ke sekolah, coba matang lagi matang. Kembali ke rumah, mentah lagi. Nah ini tampaknya harus ada ketemuan sama orang tua murid sehingga untuk mensinkronkan sehingga bisa jalan bareng. Mungkin itu yang kira-kira salah satunya yang membuat masalah bagi kami, dan yang lainnya adalah mungkin masalah BPK adalah masalah premanisme.
Beberapa kali Bapak merasakan Bapak tuh gak nyaman kerja di perusahaan lantaran gak jarang bersinggungan dengan premanisme yang gak sedikit mereka brutal dan macam-macam istilahnya. Tapi akhirnya kami mencoba untuk menyelami dunia mereka, misalnya preman dan kami pun preman seperti itu. Ya, setidaknya kami coba mengenal mereka lebih dekat lagi sehingga tidak ada gap, sehingga akhirnya kami mencair sehingga ya bisa lah kami akhirnya mengatasi ketakutan mungkin apa itu bisa teratasi. Jadi jujur dan manis itu nggak jarang seperti itu dan ya lumayan membuat kecemasan. Selanjutnya Pak, dari yang tadi sudah dibahas, apa aja sih yang perlu ditingkatkan dari diri siswa ini agar mempermudah si siswa dalam masuk dunia kerja gitu Pak? Seorang individu ya harusnya karakternya sudah matang dari rumah, karakter pribadi dan seterusnya itu harusnya sudah matang dari rumah. Jangan mengharapkan dari sekolah. Memang sekolah mungkin persisnya tepatnya lebih mematangkan, tapi siokianya harus sudah berangkat dari rumah sudah matang. Apa itu yang namanya etika sama orang tua, cium tangan itu dipastikan sudah matang, sudah paham si anak. Bertanda ke teman atau siapa, assalamualaikum, itu etika karakter yang harusnya sudah matang dari rumah ya. Itu seperti itu. Kemudian tanggung jawab di rumah, si anak diberi beban bekerja itu wajib. Ngepel, nyapu, nyuci, jangan dibiarkan si anak berpangku tangan. Jangan dibiarkan si orang tua menghandle apa tanggung jawab si anak. Jadi bebankan, sehingga si anak terbiasa yang namanya bekerja dan tahu yang namanya tanggung jawab dan disiplin dan seterusnya. Tambah lagi tentunya dengan kejujuran. Di rumah sudah ditanamkan yang namanya kejujuran, karena sangat susah kita hidup kalau kita sudah tidak jujur. Itu adalah pesan dari orang tua Bapak. Jujur. Kamu nggak perlu bisa apa-apa. Kamu cukup punya jujur, meskipun kamu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, kamu bisa hidup. Tapi sebaliknya, kamu bisa apa-apa, bisa komputer, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, Mandarin dan seterusnya, pekerjaan yang lainnya. Tapi kamu yang jujur, boleh jadi kamu tidak bisa hidup. Jadi jujur adalah nomor pertama. Kalau bisa ya dua-duanya, punya keterampilan, banyak skill dan. Nah, selama Bapak 10 tahun ini megang Kak, ada nggak sih Pak pengalaman tak terduga gitu Pak yang dilakukan oleh siswa, entah pengalaman baik atau buruk gitu Pak? Untuk menjawab pertanyaan yang saya tadi, tentunya ada ya. Tentunya ada, karena itu harus ada. Lantaran kalau anak tidak dipersiapkan, nanti kesian si anak, nanti dia akan gagal di awal. Apa itu? Itu adalah program pelatihan. Contoh seperti soft skill, lari, jogging ya. Bapak mengawal anak-anak jogging jam 6 pagi sampai jam 10, dan selama 3 bulan jogging, mengambil lari, nilai lari, pencapaiannya lari, push up, sit up, dan skipping. Seperti yang waktu itu ya Pak ya? Ya mungkin waktu pernah juga mengalaminya, dan itu menjadi sebuah data. Pada saatnya kami perlukan untuk menjual anak-anak ke perusahaan, dan si pihak perusahaan pun merasa termanjakan lagi senang sekali menggunakan istilah seperti itu. Gampang si pihak perusahaan bekerja lantaran kami punya banyak data, termasuk data tadi ya, faktori fisik ya, fisik. Terus 3 kali meeting, 3 bulan itu program lari ya, atau bahasanya tanah fisik. Dan anak-anak pun akhirnya set efeknya pada menjadi terbiasa, atau istilahnya pembiasaan di rumah pun akhirnya mereka
olahraga, olahraga tanpa sadar dia sudah akhirnya mempunyai new habit gitu kan, karena sebelumnya sudah kami motivasi bahwasannya kalian harus olahraga kalau mau bekerja di perusahaan yang munafik. Karena kami kebetulan punya PT-PT besar seperti PT Denso, Samsung, AHM dan seterusnya, dan banyak lagi yang notabene lagi-lagi fisik. Apa jadinya kalau mereka tidak asal disentuh ke fisiknya atau tentang fisik, mereka akan kedodoran dan tentunya gugurlah mereka di tengah jalan dan yang ada penyesalan. Sehingga sebelum ada penyesalan, kami coba program-program tersebut. Nah, yang lainnya adalah soft skill. Soft skill kami memperkenalkan yang namanya alat-alat tes. Begitu banyak alat tes dan kami harus perkenalkan, bahkan kami undang konsultan untuk memperkenalkan alat-alat tes tersebut. Apa itu? Contoh seperti Kraepelin, Pauli, PAPI, D5, Artetika, Watek Test, Arnya Alpha dan seterusnya, banyak lagi, sehingga mereka menjadi kenal, paham, ngerti, yang pada saatnya ketemu tes PT mereka lulus atau sudah ngerti. Nah, itu adalah pembiasaan bahasanya, sehingga mereka lulus dan mereka bangga. Dan target kami adalah sekali melamar langsung lulus, itu aja sih tujuan kami. Dan yang lain, tambahkan lagi yang lain lah, tentunya lah ada kelas BKK yang namanya motivasi. Jadi kita menggambarkan, memberi insight, wawasan mengenai apa itu dunia industri dan seterusnya. Pakem-pakemnya yang tadi saya bilang, ada disiplin, ada jujur, ya, ada apa sih tadi tentang fisik dan macam-macam, itu perlu disampaikan dan anak-anak suka. Anak-anak suka terhadap motivasi tersebut lantaran mereka tahu sebelumnya dan mereka bisa mengantisipasi sebelumnya, sehingga pada saatnya mereka sudah siap. Mungkin itu yang dimaksud kelas dikata atau kelas motivasi dan seterusnya. Ini sangat berhubungan dengan BK juga ya Pak, BK Karir itu kayak punya relasi yang cukup kuat ya antara BKK dengan BK Karir ini. Ya tentunya sebentar ini juga kami juga menggandeng atau tidak bisa lepas daripada teman-teman kami yang ada di pos BK, ya, yang mengenai podcast, mengenai bimbingan tertentu khusus mengenai anak-anak yang bekerja. Ya. Jadi tentunya kami tidak dari BK dan ujungnya memang harus dari tanya. Nah, biasanya itu untuk pelamar BKK yang disediakan di sekolah atau diadakan di sekolah itu untuk umum atau khusus untuk siswa SMK yang ada di situ aja Pak? Tentunya BKK kami tentunya buat sekolah kami. Tapi akhirnya kami membuka diri lantaran begitu panjang kami berjalan bersama PT-PT tertentu, akhirnya PT tertentu lebih banyak lagi meminta kandidat. Sementara kami boleh jadi per Desember sudah habis. Sementara per Desember, per Januari pun masih ada permintaan dari itu tersebut. Sehingga saya izin biasanya, boleh nggak kami melibatkan orang luar, sekolah luar, alumni luar? Boleh Pak, silakan. Kira-kira begitu. Apalagi yang sifatnya jurusannya tidak ada di kami. Tapi pihak PT sudah terlanjur percaya kepada kami. Contoh, kami kan ada tata boga, tata busana, PSM, dan audio video. Dan contoh dia minta listrik, minta mesin, kan nggak punya. Sehingga tetap dia minta ke kami, tolong Pak carikan. Karena terlanjur si pihak perusahaan sudah percaya kepada kami. Ya, yang penting Bapak yang mengurus, Bapak yang handle. Jadi intinya adalah kerjasama tersebut adalah salah satu adalah kepercayaan. Kalau sudah dipercaya, mau bagaimanapun, ya kalau kita sekarang sudah percaya, akan lari ke sana. Visi pihak perusahaan. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaannya, ada nggak sih pengalaman tak terduga yang dilakukan oleh siswa selama siswa itu ada di dunia pekerjaan? Tentang baik atau buruk? Oke, yang buruk ya. Pada saat kami mendorong anak ke PT Denso, catatan di sini, PT Denso adalah sementara ini adalah PT yang penggajiannya tertinggi. Pengalaman anak kami itu di Denso perempuan, ya sebulan 16 juta.
Kalau laki-laki di Diaspora itu insya Allah ya, kalau apa semoga salah 20 juta kalau di laki-laki, buat di laki-laki ya gitu. Nah itu ada anak kami tuh Denso pada saat apa ya, kalau lupa pada sesi apa itu disebutkan namanya gagal, yang lo maksud gagal, dan dia disuruh keluar dan dia membanting pintu. Itu yang ngomong anak-anak, anak-anak yang lain ya, anak-anak yang lain. Saya ngadu bapak. Itu adalah sangat tidak kami anak seperti itu. Dia membanting, dia memperlihatkan kekecewaannya lebih lolos dengan cara apa ya, membanting pintu jelas-jelas di depan anak-anak dan di depan akhirnya temen kalau benar gitu. Dan itu sangat kami khawatirkan gila. Tapi sekali lagi pengalaman seperti ini saya bapak berpakat ke anak-anak yang lainnya di kelas 12 yang sekarang ini agar tidak terjadi lagi. Itu adalah gue pastikan bukan produk sekolah, mereka itu adalah produk lingkungan. Bapak nggak percaya produk keluarga, tapi lebih berat produk lingkungan. Kebiasaan dia dengan teman-temannya Iya gitu seperti ya. itu. Makanya yang seperti itu adalah anak-anak yang masih tidak dewasa, nggak ada kontrol. Jadi itu salah satu yang buruk. Yang baiknya adalah Epson tahun lalu itu baru sejauh beberapa ini beberapa 10 tahun di negara, Epson berani mengontrak anak kita sekaligus 2 tahun. Ada 4 anak. Dari sekolah lain boleh jadi nggak ada, boleh jadi ya. Tapi dari anak kami ada 4 anak. Itu si Epson berani mengontrak sekaligus. Satu bulan di depan muka diberi 2 tahun kontrak pelanggan si anak. Bagus. Dan juga Epson tersebut jelas-jelas di depan mata bapak dan mengatakan kepada bapak, oh ini anak bapak SMK Negeri 1, iya bu. Tahu nggak pak, anak-anak bapak itu anak-anak the best. Itu langsung dari orang Epson itu ngomong begitu. Bapak nggak percaya? Sebentar bapak melihat anak-anak, dia ngomong, bapak percaya? Iya sih nggak percaya. Iya pak, anak-anak bapak anak the best. Tolong pak, tahun depan cetak lagi pak anak-anak bapak seperti ini, mereka ini. Siap. Nah tahun depan yang dimaksud adalah tahun ini. Kemarin itu tahun ini di Epson kami bisa mendorong anak lulus 72 anak, sementara sekolah lain tidak sebanyak itu. Alhamdulillah, itu adalah mungkin yang dimaksud prestasi. Diangkat dulu. Nah dari pengalaman tersebut Pak, apa sih tanggapannya atau gimana cara penyelesaiannya atau penanganan dari pihak sekolah atau perusahaan untuk menanggapi kejadian tersebut Pak? Yang tabu atau baik yang tadi? Tentunya adalah komunikasi. Kebetulan saya pribadi bersama HRD juga tidak menjaga jarak. Minimal kami chat-chatan, apa kabar, apa bagaimana, komunikasi. Tempo juga kami nongkrong bareng di mana gitu ya, di kafe atau di mana ketemuan. Ya pokoknya minimal chattingan, telepon, menjaga komunikasi enggak. Komunikasi. Ada yang kurang dari kami atau nggak masalah, beliau telepon saya atau sebaliknya, komunikasi. Jadi jangan diem aja, komunikasi itu penting. Itu mungkin solusinya. Atau dari catatan khusus HRD memberikan kami, tolong pak anak-anak bapak diperhatikan tahun depan mengenai eksplorasi kata-kata, komunikasi dan seterusnya. Itu adalah titipan catatan dari HRD untuk bapak. Nah, berikut ordernya akan bapak coba tuangkan anak-anak apa yang dianggap penting oleh dunia industri. Ini loh komunikasi. Jadi dari komunikasi itu kayak memperbaiki permasalahan sebelumnya gitu. Ada kurang gitu. Nah yang terakhir Pak, harapan Bapak kepada siswa SMK yang Bapak pegang ini untuk ke industri ini apa Pak? Yang Bapak harapkan banget gitu.
kami atau bapak 10 tahun dengan BKK, bapak nggak pernah minta yang namanya duit, Oh. nggak minta gitu. Sama sekali. Bapak itu cukup bangga anak-anak bisa terserap di dunia industri. Betapa mereka seperti apa mereka lupa seperti apa itu kami nggak peduli. Yang bapak tekankan hanya satu, menjaga nama baik alma mater SMK kami, jangan mencederai nama baik kami. Itu aja. Yang lain-lainnya tidak. Kami juga punya komitmen dan segala macam, dan mereka juga sangat respect kepada bapak. Pada saat bapak minta bantuan untuk motivasi atau bagaimana di sekolah, mereka sangat respect kepada bapak. Karena walaupun respect kepada mereka. Seperti itu. Ada nggak sih Pak siswa Bapak itu yang udah dikontrak tetap gitu Pak sama perusahaan besar gitu? Banyak. Banyak. Biasanya itu dari jurusan apa ya Pak? Semua jurusan ada. Ada. Hanya saja mereka memang tidak punya kebiasaan untuk melapor ke sekolah. Jadi data-data tersebut agak absurd gitu kan, kurang. Jadi misalnya beberapa data, tapi percayalah banyak. Karena dari omongan teman-teman, anak-anak muda ini seperti itu. Alhamdulillah, senang aja melihat mereka sudah sukses. Itu suatu kebanggaan, dan mungkin bagi bapak itu prestasi. Tidak mencetak anak-anak menjadi pengangguran itu prestasi. Kasihan mereka. Seperti bapak lagi naik motor atau mobil jalan lagi berempatan, anak kita lagi ngecek di jalanan minta apa ya, bantuan Agustusan atau apa. Kita belum Pak sekolah, banyak kerjaan. Siapa? Mau telepon Pak, cari tahu. Jadi kasihan mereka yang belum kerja, anak kita ya, bilang anak kita belum kerja dan bapak coba tegur, ingatkan ke sekolah, banyak kerjaan. Jangan sampai job order yang ada di sekolah, lowongan yang di sekolah diisi oleh orang-orang luar. Karena begitu banyak orang-orang luar yang coba untuk menggantungkan nasibnya di sekolah kita, di bidang kita. Ya, dari luar jauh seperti bom, bla 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 bla. Jangan sampai justru lomba tersebut diisi oleh mereka. Jadi itu yang enggak bosan-bosan mengingatkan kepada mereka. Tolong jangan buang link kamu. Kamu sudah punya link di kakak sekolah. Jangan sampai link tersebut dipakai oleh orang luar yang rugi kan. Bisa mungkin anak yang Bapak cetak itu ya Pak yang karena mereka itu mencari link. Seperti orang Jawa, orang Lombok, orang Brebes, mereka hijrah ke Bekasi dan mencari link. Dapat link. Salah satunya SMK kita. Tapi kalau kita sendiri kasarnya membuang link yang ada. Itu bodoh. Gitu aja. Gini Pak, di kondisi pandemi saat ini apa ya kan semua pembelajaran itu jadi online ya, nggak ada tatap muka. Nah karena Bapak ini termasuk guru mata pelajaran bahasa Inggris yang memang dibutuhkan banget untuk ujian ya, bagaimana sih Pak cara Bapak dalam memberikan pembelajaran tersebut? Apa metode yang Bapak berikan kepada siswa gitu Pak yang sekiranya akan diterima dengan baik oleh siswanya gitu? Memang di masa pandemi ini siswa belajar di rumah dan guru di rumah juga itu sangat-sangat banyak masalah Pak. Tidak efektif, ya tidak efektif. Lantaran nggak sedikit kadang-kadang juga tidak punya hati. Kalau kuota sudah bisa disiasati ya dari sekolah, tapi dari bos kasih kuota. Tapi di beberapa itu HP. Ada juga kasus anak dibawa oleh orang tuanya pulang kampung. Iya. Lantaran si orang tuanya nggak punya kerja atau putus bekerja, masalah kan. Jadi akhirnya sekolah atau guru jatuhnya kebiasaan. Mengenai penilaian seperti itu, mengenai pembelajaran seperti itu. Jadi sangat-sangat tidak efektif. Lebih-lebih juga orang dinas juga membersinyal bahwasanya yang biasa 100% pembelajaran 25% pun sah.
kan tidak bisa mengharapkan 100%, sangat tidak mungkin. 25% pun sah. Jadi memang sangat tidak banyak sekali ya, banyak sekali problem. Yang penting itu akhirnya adalah si anak di rumah aja dan silakan eksplorasi di internet atau di Google. Si guru ngasih materi utama, sekarang cari pakai WhatsApp, pakai Zoom dan lain-lain. Itu bisa aja tergantung gurunya, tergantung kesanggupan gurunya, karena nggak sedikit juga guru punya hambatan. Itu nggak usah dipungkiri, apalagi guru perempuan punya bayi, Zoom meeting juga makan durasi, belum koreksi seperti apa. Jadi kalau ada miss-missnya mungkin itulah masalah. Akhirnya kalau pribadi bapak nggak sesuai schedule, malam-malam bapak kasih tugas jelasan tugas seperti itu. Karena kalau dikasih schedule itu bapak pribadi ngajar, kalau kita dapat ngajar itu perlu ke waktu, sehingga enak kali ya kalau ngajar di WhatsApp tapi nggak ada waktunya, jam 1 malam juga coba tanya anak-anak bisa nggak, mau nggak, siap pak. Yang penting pembelajaran nyampe seperti itu. Ternyata anak-anak itu lebih suka pada guru-guru yang apa ya, fleksibel, menyenangkan dan seterusnya, tidak strict, nggak kaku gitu kan, apa ya, nggak strict lah gitu kan. Itu mungkin salah satu metode mengajar untuk calon guru ke depan, untuk bisa apa ya, beranak, fleksibel. Yang penting ilmu tertransfer dengan baik, anak-anak suka. Bahkan kasarnya, lo mau materi apa, ini gue sediain, bisa aja nih, mau tema apa, ya silakan gitu kan. Yang penting nggak jauh dari pakem yang ada gitu kan. Ini pakemnya maunya apa, yang penting praktisnya jalan, mungkin itu. Dan insya Allah Januari kita bersama-sama berharap akan bisa lanjut pembelajaran di sekolah, insya Allah. Karena sangat-sangat banyak masalah yang namanya belajar di rumah, baik murid maupun si bapak pribadi mah lebih enak tatap muka. Iya. Banyak sekali yang nggak bisa dilakukan di Zoom meeting atau dari jauh, sangat banyak. Yang paling pas adalah tatap muka, lebih bahasa Inggris. Karena bapak tuh sesungguhnya seasik-asik bapak atau sekecil bapaknya sama nilai itu, bapak juga termasuk yang apa ya, selektif. Seperti kasih soal, aduh gimana nyontek gitu kan, itu gak kenal bagi bapak. Akhirnya bapak cari jalan lain seperti itu. Bapak ingin memastikan bapak kasih nilai 9 dia, tapi itu nilai asli. Bapak tuh sangat khawatir itu adalah nilai imitasi, nah, gitu kan. Itu bapak. Jadi di tengah bapak fleksibel, tapi juga strict, khusus dalam nilai. Bapak nggak mau salah ngasih nilai, begitu. Nah kalau jarak jauh, nggak pernah, harus tatap. Kalau untuk ujiannya gimana Pak? Kan dalam semester kemarin kan ada ujiannya, semester ini pun ada ujiannya gitu. Nah, metode yang diberikan oleh sekolah itu bagaimana? Iya, ujian. Jadi Ujian ya online. grup WhatsApp grup atau Iya, kami mengirim ke grup mereka, apa bahasanya, akunnya, mereka buka dan mereka ngisi, mereka mengirim, ya sudah sampai ke grup langsung terkoreksi dong, otomatis. Akhirnya kami menginput nilai, memasukkan ke buku pelajaran. kan Bapak memegangnya sekolahnya itu SMK ya? SMK kan yang pasti ada praktik. Oke. Nah, dalam pandemi ini bagaimana cara siswa untuk praktik? Lagi-lagi masalah. Kemarin dinas memperkenankan kita praktek, dilarang belajar di sekolah, di rumah aja, kecuali praktek 2 minggu. Baru berjalan praktek seminggu, stop. Ya, oh ya, udah ada masalah. Udah. Jadi banyak masalah. Ini emang banyak banget ya Pak hal yang nggak bisa dilakuin selama pandemi ini, terlebih Iya. masa sekolah. Jadi benar-benar praktis tahun ini tuh pembelajaran sangat terganggu dan tidak efektif. Bahkan yang namanya praktek pun boleh jadi tidak efektif. Terus untuk nilai praktiknya gimana Pak? Nilai Pengambilan praktiknya nilai praktik.
bisa mengambil dari yang sudah terjadi. Oh, yang sebelumnya itu ya. Karena insya Allah nanti dia industri atau di pekerjaan paham lah Iya. dengan adanya hal ini karena mungkin nggak efektif. Kalau Karena yang namanya PKL, yang PKL pun dia membuka kesempatan untuk mereka oh, jadi mereka nggak PKL untuk PKL di sekolah. PKL di sekolah? Insya Allah Januari besok start di sekolah. Kami sudah membuat formatnya programnya PKL di sekolah. Ntar programnya seperti apa Pak? Kegiatan yang siswa lakukan selama PKL itu? Ya maksudnya kayak praktek seperti itu. Kan ada tata boga, tata busana, itu dia memproduksi makanan. Ya seperti itu. Kalau tidak lagi dilarang oleh perusahaan atau pemerintah. Kalau dilarang lagi, stop, ya stop. Salah kan? Kan sebenarnya saya mau nanya lagi Pak. Kan kita ada korelasi sebelumnya kan sama perusahaan yang MOU. biasanya emang iya MOU-nya yang biasanya itu sekolah itu menyalurkan siswa tersebut untuk PKL. Kayak seperti saya misalnya kan saya pernah PKL di hotel, terus teman saya di butik atau segala macam. Itu berarti karena pandemi ini nggak ada kegiatan Ya. di sana. Nggak ada yang berani minta sama sekali. Mereka tidak mau mengambil resiko. Jadi ya sudah kita perlu PKL keluar jangan. Baik Pak. Ya seperti itu cukup ya, sudah cukup banyak pembahasan yang sudah kita bahas. Baik, terima kasih. Saya yang terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Bapak mohon maaf jika mungkin mengganggu kegiatannya pada hari ini. Terima kasih banyak atas semua pembahasan yang sudah kita lakukan ya. Ini sangat membantu saya, juga membuat saya menjadi belajar dari pengalaman Bapak sebagai narasumber ya. Saya sangat banyak belajar Pak, benar. Alhamdulillah kalau Pak. Ya. Jadi ya juga terima kasih juga Taufik dan tim, ada Lulu, ada Fitri sudah bertanya ke Bapak dan bagi Bapak pribadi juga sebuah suatu kehormatan Bapak sudah dipilih menjadi narasumber ya, narasumber dari begitu banyak list yang sempat kami tulis nama-nama orang, dan semoga apa yang kamu cari dari Bapak dapat kamu atau pas ya, dan lebih-lebih bisa diterapkan, ditransfer lagi ke yang lainnya, lebih-lebih nanti pada saat kamu juga action mengajar diterapkan tentunya harus yang bagus, dan yang ganjil atau yang enggak pas ya tentunya abaikan saja. Cari lagi pada orang yang lain, yang berbeda, yang lain, sehingga kalian menjadi pribadi atau calon guru yang sempurna, yang nanti akan menjadi guru yang diminati oleh peserta didiknya, di mana mereka ada di dunia zaman yang berbeda dengan kalian mungkin. Jadi siswa-siswa milenial dan seterusnya, dan kita selalu nanti bahwa kalian akan mengikuti zaman gitu kan, tidak ketinggalan zaman gitu kan, mengikuti kesukaan kegemaran siswa, dan coba kita menyelami kegemaran tersebut atau kesukaan tersebut pada suara tersebut gitu kan. Jadi akhirnya kita menjadi guru yang menjadi diminati oleh atau prototipe dari guru yang istimewa atau yang diminati oleh peserta. Iya. Terima kasih banget ya Pak ya Sama-sama. atas waktunya. Mohon maaf kalau misalnya mungkin pembicaraan saya tadi ada yang kelewat batas atau gimana. Mohon maaf sebelumnya. Sama sekali enggak. Terima kasih juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.